Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanil Girdadi dari Prodi Teknik Komputer D3 Teknik Komputer Politeknik Atlet Riau, NIM 16564010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi internet untuk bisnis dan ilmu pemerintahan. E-business atau electronic business, yaitu penggunaan alat dan platform elektronik yang melaksanakan bisnis perusahaan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Kotler pada tahun 2003. Kemudian O'Brien pada tahun 2001 juga memiliki pendapat bahwa penggunaan teknologi e-business itu adalah penggunaan teknologi internet untuk menghubungkan dan memberdayakan proses bisnis, perdagangan elektronik, dan komunikasi serta kolaborasi di dalam sebuah perusahaan dan dengan para pelanggan, pemasok, mitra bisnis yang lain. E-bisnis sendiri mencakup 3 bagian, yaitu sistem komunikasi dan kolaborasi, perdagangan elektronik, dan sistem bisnis internal. Pada sistem komunikasi dan kolaborasi, pada perusahaan anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan menggunakan teknologi seperti email atau surat elektronik, sistem chat, ataupun video konferensi. Pada sistem bisnis internal, berfungsi atau digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Misalnya, manajer yang sedang berpergian dapat mengakses database perusahaan yang terdapat pada server secara mudah. Perdagangan elektronik atau disebut e-commerce, yaitu segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Macam-macam domainnya. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, jual beli produk atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Contoh perusahaannya pemasok, distributor, pabrik, ataupun toko. Contoh situsnya yaitu global source. Keuntungan dari business to business yaitu mempercepat transaksi, menurunkan biaya transaksi kedua belah pihak, menciptakan pasar baru, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua yaitu business to customer atau biasa disingkat dengan B2C, yaitu bentuk jual beli produk yang melibatkan antara perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronis. Misalnya yaitu dari situs Dell, Cisco, ataupun Amazon. Jika contoh situs perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Gramedia dan Bineka. B2C banyak diminati para pemakai internet karena pembelian dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Harga produk lebih murah, bisa dibayar dengan Mastercard atau Visa Card. Yang ketiga yaitu customer to business atau biasa disingkat dengan C2B, berbasiskan konsumen ke pebisnis. Contohnya yaitu pembeli akan dapat menentukan harga barang yang akan dibeli di situ. Konsep seperti seseorang memasang iklan untuk mencari rumah di lokasi tertentu dengan harga tertentu. Pengelola C2B adalah mediator atau untuk memudahkan perorangan berhubungan dengan pebisnis. Contoh situs yaitu Fotolia. Yang terakhir yaitu customer to customer, disebut juga person to person oleh Albert and Griffin pada tahun 2003, adalah model perdagangan yang terjadi antara konsumen dan konsumen yang dilakukan secara elektronik. Situs dikelola oleh mediator. Contoh situs yaitu eBay, Kaskus, dan Toko Bagus. Masuk ke intranet dan extranet. Extranet adalah sebuah intranet yang dapat diakses melalui pemakai yang berada di luar perusahaan. Jadi jika intranet itu hanya berada di luar lingkup perusahaan. Extranet dapat digunakan untuk pertukaran data dalam volume yang besar, berbagi katalog produk dengan pedagang, kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka pengembangan patungan, dan berbagi informasi yang ditujukan khusus untuk perusahaan-perusahaan mitra kerja. Nilai bisnis internet. Menurut O'Brien pada tahun 2001 menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online, memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online, menarik pelanggan baru dengan pemasaran dan iklan web, meningkatkan loyalitas pelanggan lama, membuat produk-produk baru agar bisa diakses melalui web. Organisasi virtual adalah jaringan organisasi yang independen yang dihubungkan dengan
teknologi informasi dengan tujuan mengeksploitasi peluang pasar dengan berbagi keterampilan, biaya, dan akses pasar. Biasanya beroperasi karena proyek. Ciri-cirinya yaitu pegawainya sedikit dengan fasilitas administrasi yang secukupnya. Contohnya yaitu Global Research Consortium dan European Great Infrastructure. Masuk ke intermediary. E-commerce melahirkan perantara yang berbasis internet, kata Ebert and Grewin pada tahun 2001. Fungsinya yaitu mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikannya dalam bentuk praktis dan konsumen, membantu menyalurkan produk-produk internet ke konsumen. Contoh situsnya agoda.com, yaitu untuk pemesanan hotel, dan tiket.com, dan lain-lain. M-commerce, generasi setelah e-commerce, bentuk penjualan dan pembelian produk serta kegiatan lain yang terkait dengan pelanggan. Misal untuk mentransfer uang dilakukan oleh piranti bergerak. Pemakai dapat mengakses internet tanpa PC. Contohnya yaitu beberapa bank memungkinkan pengguna ponsel untuk transaksi pembelian barang dan atau transfer uang. E-government, teknologi informasi untuk melakukan transformasi hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan sesama badan pemerintahan serta pegawai. Contoh program e-government di sini ada contoh program dari e-government Kemenak, bisa kita lihat sendiri. Ada bagian-bagiannya. Baik, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.